uh, menjawab pertanyaan kalau diskusi dan rajin bertanya kalau perkuliahan dilakukan. Ya, rajin memberikan saran dan masukan. Karena Anda itu saya akan monitoring. Ini yang aktif, ini yang tidak aktif. Ya, makanya tolong nama yang ada di di foto ini, ya, jangan menggunakan nama palsu ya, karena itu saya catat itu. Misalnya ya, taruhlah Nurul ya, Hanifah. Ini Nurul Hanifah ini, kalau nama palsu yang ditulis, berarti saya tidak bisa identifikasi. Selama itu nama sesuai dengan absen, kalau dia bertanya, pasti saya catat. Ya, kalau dia bertanya. Atau dia memberi jawaban. Jadi jangan pakai nama-nama samaran di ini untuk yang dipakai kuliah ini, karena itu akan termonitoring semuanya ya, terrecall kalau Anda masuk. Semuanya ada ya, seperti Jusmayanti, ya, tertulis semuanya. Jadi ada namanya tertulis semua. Jadi kalau Anda menggunakan nama palsu ya tidak teridentifikasi. Nanti terakhir perkuliahan diaktifkan semuanya kameranya ya, karena saya akan foto dan dari situ saya akan monitoring keaktifannya ya. Jadi walaupun dia masuk, kalau tidak aktif kameranya tidak terrecall juga. Terutama kalau terakhir perkuliahan ya. Saya akan bilang nanti bahwa tolong diaktifkan semua kameranya, saya mau foto ya. Ya baik, karena waktu saya akan persilakan kelompok 1 untuk memimpin ya jalannya diskusi dan teknis kita dalam berdiskusi, karena ini mahasiswa baru ya, mungkin belum pernah berdiskusi dengan saya. Teknisnya itu adalah digilir. Jadi kata kelompok mengatur ya. Selain apa dipresentasikan oleh siapa, jadi tidak boleh monopoli. Itu teknisnya. Kemudian yang kedua, dan kalau persentase namanya persentase bukan membaca. Ya. Kalau membaca itu lain ceritanya ya. Boleh dibaca tetapi dijelaskan setelah dibaca. Itulah bedanya kalau sarjana ya, calon sarjana. Kamu ini adalah calon sarjana. Ya. Jadi hebatlah kamu nanti ini kalau tamat ini punya titel ya. Jadi bagaimanapun juga ada titel yang kamu akan sandang. Makanya konsekuensi dari titel itu harus kita mampu mempertanggungjawabkannya. Ya. Titelmu cantik nanti itu, SAP, Sarjana Administrasi Publik. Kalau dia bisnis, SAB, Sarjana Administrasi Bisnis. Jadi yang pakai gelar SAP itu ya termasuk Universitas Gadjah Mada ya. Kalau Universitas Hasanuddin dia masih ESOS ya. Jadi Gadjah Mada dengan UI sekarang ya menggunakan kata SAP. Kenapa? Karena UI dan Gadjah Mada itu ada Fakultas Ilmu Administrasi ya. Termasuk 3 kampus sekarang. UI, Gadjah Mada, dan Brawijaya. Nah, itu SAP dan SAB dia pakai gelar. Jadi bagus gelarnya, bukan ESOS. Kalau ESOS itu ya sudah terlalu banyak Mi. Jadi canggih kau punya gelar nanti. Makanya karena canggih, ya usahakan Anda mampu mempertanggungjawabkan ya gelar itu.
Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mempertanggungjawabkan? Ya, melalui ini latihan-latihan, diskusi apa semua ya, mengulas pengetahuan, karena itu ukurannya itu ya. Di kala kemudian hari nanti kamu diberi tanggung jawab sebagai pemimpin, ya tidak kaku dalam mengerahkan orang karena memang sudah terbiasa. Kalau tidak terbiasa dalam mengatur, mengarahkan, berbicara, ya kaku nanti dalam berhadapan manusia. Jadi pada tempat inilah berlatih, jadi jangan takut-takut kalau salah ya. Dalam menjelaskan salah tidak usah Anda takut. Karena memang di sini tempatnya kita berlatih, dan kalau ada kesalahan ya tanggung jawabnya dosen meluruskan ya kesalahan itu. Tapi kalau benar ya kita harus juga membenarkan Anda. Nah, karena waktu, maka saya persilakan kepada kelompok 1 untuk memimpin jalannya diskusi kita. Silakan. Bapak Guru ya, letena jolo. Pergangguan di deti mati. Betul ke tempat paling jolo. Ya, saya pindah tempat ya, siapa tahu mengganggu Ibu Andi Deti. Nah, ini juga Ibu Jumalia mau mengajar ini ya. Semua orang ruangan ini saya lihat mengajar semua orang ini. Pak Ramli juga mengajar. Ya silakan. Diambil alih. Di share screen. Halo? Mana nih kata kelompoknya? Dengarkan saya? Dengar di Pak. Nah, mana kata kelompok? Diambil alih deh. Bicara-bicara sama aku dulu. Karena saya itu kalau jam 11, ini kau beruntung ini. Kelompok 1 beruntung karena sisa 1 jam waktunya. Kalau diundur-undur, wah. Tapi Pak, ini kelompok 1 Pak, yang kelompok juga lagi bermasalah semua jaringannya Pak. Oh, tidak bisa bermasalah semua, masa bermasalah semua. Tidak ada yang lulus itu. Kalau saya yang menjelaskan materiku, maka Anda tidak ada yang lulus. Silakan di-share. Berarti kau tidak siap. Ya, silakan diambil alih. Pak, tunggu. Dicoba di share screen, Pak. Tidak bisa dicoba. Harus disiapkan memang. Karena yang harusnya share screen tadi langsung kita keluar. Tadi masuk di Pak, tapi langsung kita keluar. Jadi tunggu saya coba beri, Pak. Iya. Atau saya yang ambil alih. Baru ya kamu tidak lulus. Karena 1 poin yang kau tidak penuhi. Cepat kau ya. HP kau pakai.
Iya Pak, karena tadi yang harusnya itu share screen terkeluar Ki Pak. Kenapa bisa keluar? Tidak bagus kalau HP, kalau persentase orang. Susah kalau begitu tidak siap. Jangan-jangan kau tidak buat. Cuma seliknya orang kau pakai. Bukan seliknya orang yang kau pakai ini. Atau kau buat, Ji. Jangan sampai materi S2 kau tampilkan, Bella. Kalau terlalu canggih itu tidak bisa ku jelaskan. Bukan materinya orang yang ku jelaskan ini. Iya. Bukan Ji. Saya lihat seliknya orang yang ku pakai. Tidak Pak, dibuat sendiri itu Pak. Gagal kelompok 1. Baik. Ya, jadi kita mulai saja sudah jam 10. Kita ucap semaaf sebelumnya. Nah, mungkin teman-teman kelompok 1 bisa masuk untuk menjelaskan juga. Bisa agak setia tapi balik. Oh, isi anime. Kenapa tidak jalan? Ini Pak, teman-teman kelompok kok tidak bisa semua masuk. Tunggu, saya chat Kibering Pak. Selalu tunggu-tunggu ya, gagal kelompok 1 ini. Gangguan ke jaringan Pak, jaringan Telkomsel Pak. Masa? Iya Pak, seluruh Pak Telkomsel gangguan Pak, Ya, mulai dari tadi kemarin malam. Pak, dari kemarin gangguan Telkomsel. Gangguan cuma dia. Hah? Hah? Itu Ibu Andi Deti lancar nih. Mahasiswanya. Nah, bagus ini foto-fotonya temanmu ini. Cuma kamu kelompok 1 yang tidak aneh. Yang tidak ada yang tampil ini. Mana ini kelompok 1 tidak ada kelihatan orangnya? Mukanya? Ini bagus nih tampilnya. Jelaskan Mi. Jelaskan saja.
Tidak belajar. Mahasiswa ini tidak belajar. Kemudian nilainya satu bawah mana? Iya. Papangaran. Bagaimana kelompok 1 buang handuk? Artinya. Saya tidak memberikan nilai persentase, kosong. Halo? Halo, kelompok 1 bagaimana? Tidak siap? Kalau tidak siap, bilang tidak siap. Berarti nilai presentasinya kosong. Ya, tetap ada nilai makalah, nilai nilai makalah saja yang ada. Nilai PowerPoint-nya tidak ada dan nilai persentase tidak ada. Nilai makalah saja. Nanti kalau dia store makalahnya itu saja yang ada. Jadi 2 nilai yang kosong. Nah, kalau 2 nilai yang kosong, maka saya bisa pastikan Anda tidak akan mungkin mendapatkan nilai maksimal lagi. Ya. Nah, kalau saya ambil alih, itu adalah konsekuensi dari keteledoran Anda selaku sebagai mahasiswa. Ya. Saya ambil alih, menjelaskan. Halo, kelompok 1. Karena tidak ada alasan jaringan ini bagus, jaringan ini saya lihat. Sudah saya bantu nih Pak buat share screen kan. Sudah terlihat nih Pak. Ya, silakan. Memang dia tidak bisa persentase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan waktu sehingga perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar walaupun agak sedikit bermasalah karena koneksi jaringan. Salawat serta salam tak mudah kita hadirkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang membahas tentang perkembangan administrasi dan manajemen sebagai seni dan ilmu. Yang disusun oleh Andi Muhammad Faizal, Devi Anggraini, Rezul Tinatra, Andi Fikar Tama Tutorang, dan Andi Alda Fitriani Amran. Nah, adapun poin-poin yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, yaitu yang pertama adalah pengertian administrasi, pengertian manajemen, perkembangan administrasi dan manajemen sebagai ilmu, serta perkembangan administrasi dan manajemen sebagai ilmu dan seni. Sebagai seni dulu, baru sebagai ilmu. Ya, Pak. Next. Nah, untuk yang pertama adalah pengertian administrasi yang akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya, Andi Muhammad Faizal. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengertian administrasi. Administrasi adalah suatu bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan organisasi. Jadi, boleh dibilang bahwa administrasi punya peranan yang sangat krusial dalam semua aktivitas sebuah organisasi. Selain itu, apa penjelasannya itu? Apa penjelasannya? Administrasi secara krusial penting. Jadi caranya itu persentase itu adalah
dibaca baru dijelaskan maknanya. Siap, Pak. Atau maknanya saja tidak usah dibaca. Gitu caranya kalau persentase. Siap, Pak. Selain itu, pengertian administrasi secara sempit dapat dengarkan Pak, cara menjelaskannya begini. Pengertian administrasi. Ya. Nah, ilmu administrasi dalam dewasa ini telah berkembang demikian pesat. Maka salah satu pendekatan yang akan dikaji dalam ini bahwa administrasi itu merupakan usaha, ya, di mana usaha itu dilakukan dengan adanya interaksi antara manusia dalam satu aktivitas organisasi dengan melakukan pengaturan, ya, terkait dengan kebijakan yang disusun dan ditata oleh berbagai elemen dalam konsep organisasi. Oleh karena itu, dalam rangka menata organisasi, maka adalah bagaimana menata semua aktivitas kita dalam sebuah organisasi sehingga organisasi bisa berjalan dengan lancar. Jadi cara prosesnya begitu. Nah, silakan, jangan dibaca. Diambil alih. Kalau begitu cara persentase, maka nilai persentasemu dapat 100. Ya, tapi kalau membaca, dia dapat 60 saja paling tinggi. Nah, silakan. Halo, silakan. Halo, silakan. Ya Pak, jadi pengertian administrasi itu adalah bagaimana proses kerjasama antara dua orang atau lebih demi mencapai tujuan organisasi yang terkoordinasi. Ya, yang secara langsung. Ini dulu ini kalau ini per item ini. Tadi paragraf pertama itu saya sudah jelaskan. Kau pindah ke paragraf kedua. Selain itu, pengertian administrasi dalam arti sempit menjelaskan bahwa selain itu pengertian administrasi secara menjelaskan bahwa bagaimana bentuk aktivitas yang meliputi seperti surat menyurat, catat mencatat, pembukaan sederhana, dan berbagai aktivitas tentang administrasi lainnya, yaitu seperti kegiatan yang sifatnya ketatausahaan. Lanjut. Jangan dibaca. Nah, sedangkan pengertian administrasi secara luas yang telah berkembang sampai saat ini, bahwa semua proses kerjasama antara dua orang atau lebih, yaitu memiliki tujuan mencapai target dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu serta berdaya guna dan berhasil. Nah, maksudnya adalah bahwa kerjasama antara dua orang atau lebih dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada itu akan memberikan hasil yang maksimal untuk mencapai target dalam sebuah organisasi. Jadi bisa dikatakan bahwa administrasi itu sangat berperan penting dalam mencapai tujuan dalam suatu organisasi tersebut. Oke. Selanjutnya kita akan berpindah ke pengertian manajemen sendiri yang akan dijelaskan oleh teman saya juga, Raizul Tinatra. Terima kasih. Manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan pengorganisasian, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Manajemen merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengorganisasian sehingga dapat dilakukan pengendalian dan ya maaf Pak. Rendah itu kalau membaca kok. Nanti kelompok 2 ya, mohon perhatian.
Jangan ada membaca. Jadi dipelajari ini dulu sebelum kita presentasi. Pelajari maknanya, pelajari isinya, apa. Jangan tiba masa tiba akal. Nanti kehilangan akal. Manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan pengorganisasian, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Nah, maksud dari manajemen sendiri adalah membangun atau memanage sesuatu yang akan berguna untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Yang kedua, manajemen merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengorganisasian sehingga dapat dilakukan pengendalian dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini maksud dari manajemen merupakan suatu proses yang sistematis, yaitu manajemen sebagai pengawas atau pengendali dari suatu perencanaan yang dibentuk oleh sebuah organisasi tersebut. Yang ketiga, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Nah, kata manage sendiri sudah dijelaskan, yaitu berarti mengatur, merencanakan, mengelola, atau mengusahakan dan memimpin sesuatu yang akan dilakukan oleh organisasi. Next. Lanjut. Mohon maaf ya nak ya, seperti itu ya. Selanjutnya ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam perkembangan administrasi dan manajemen sebagai seni. Tahap prasejarah. Pada zaman Mesopotamia telah dijalankan prinsip-prinsip administrasi dan manajemen, terutama di bidang pertanian, perdagangan, komunikasi. Ini transparan, ini terlalu canggih saya lihat ini. Pengangkutan terutama. Ini sudah level magister ini. Ya, jadi canggih sekali transparannya, jadi berat memang dijelaskan ya. Jadi itulah kalau bikin makalah ya dengan kemampuan Anda sebagai S1. Ini kau ambil ini setara dengan S2 ini materinya. Tapi tidak apa-apa ya, kalau yang penting kau bisa jelaskan. Malah kalau kau bisa jelaskan ini ya, saya kasih kau poin yang sangat tinggi sekali. Kalau bisa di atasnya A. Yang penting kau bisa jelaskan karena materinya sangat tinggi nih. Nah, jadi kalau mau buat makalah itu disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan. Karena dosen itu bisa mengukur. Kalau ini kelasnya ini, kelas ini ya. Nah, kamu itu hanya perlu saja menampilkan terkait dengan pengertian administrasi tadi ya, dalam arti sempit. Jadi dalam arti sempit ini tolong nanti ini ya ini apa namanya ini kelompok 2 ya, perhatikan baik-baik, jangan terlalu membuat slide yang begitu canggih ya, melebihi dari kapasitas Anda sebagai mahasiswa S1 ya. Nah, yang perlu kau bahas itu sebenarnya tadi adalah terkait dengan pengertian administrasi sebagai seni ya. Nah, pengertian administrasi sebagai seni itu sebetulnya memiliki ya 5 pendekatan ya. Ada 5 pendekatan. Pendekatan yang pertama itu administrasi sebagai bakat alamiah. Administrasi itu ada bakat alamiah. Itu yang pertama. Artinya
bagi kriteria yang pertama ini bahwa orang yang mengetahui terkait dengan administrasi publik dan bisa mempraktikkan, maka yang bersangkutan itu tentu saja mampu memiliki bakat alamiah yang dimilikinya, yang dimiliki sejak lahir. Nah, itulah sebabnya setiap orang yang ada dalam organisasi itu perlu mereka melihat bakat alamiahnya. Apakah mereka memiliki bakat menjadi leader atau tidak. Nah, kalau mereka tidak memiliki bakat alamiah, maka agak susah mereka menjadi seorang calon leader ya. Karena administrasi itu semua orang yang dicetak, yang ikut program studi administrasi, itu bakal disiapkan dia menjadi tata pamong ya. Tata pamong itu adalah menjadi lurah ya, menjadi camat, menjadi bupati, menjadi kepala dinas, menjadi kepala badan, menjadi kepala kantor. Jadi itu orang administrasi dicetak seperti itu, atau memiliki perusahaan. Dan ini dan kalaupun Anda menyadari bahwa sebenarnya Anda memiliki kekurangan terkait dengan ini, disitulah tempatnya kita menata dan membina diri. Misalnya di sini ada orang tukang emosi, ya, itu bina diri menjadi tidak emosional. Karena pemimpin itu tidak boleh emosional. Kalau ada di sini misalnya cuek orangnya, tidak punya kepedulian, ya, harus menata diri menjadi peduli. Ya, seperti pada hari ini, cuek ini orangnya ya, kalau tidak ada jaringan ya menerima saja apa adanya. Tidak bisa persentase, menerima saja apa adanya. Itu tidak bisa. Calon pemimpin itu adalah bagaimana mengatasi kesulitan yang ada. Semakin menghadapi kesulitan, semakin mereka mengatasinya dengan saksama. Itu yang pertama tadi ya, memiliki bakat alamiah yang dimiliki sejak lahir. Pemimpin itu yang begitu itu. Saya sudah bisa mencermati nanti ya melalui kerja-kerja ini ya, bahwa saya sebenarnya untuk sementara saya sudah bisa berkesimpulan bahwa Anda sebenarnya ini tidak membuat slide dengan bagus ya, tetapi menciplak saja. Nah, kalau membuat slide itu adalah ya tentu sesuai dengan alam pemikiran Anda. Memang ada materi dari luar, tetapi tidak serta-merta harus kita telang sedemikian rupa. Jangan sampai itu adalah karena yang pelajari ini konsep teori ilmu administrasi itu alhamdulillah ya, yang mempelajari ini yang begini ini adalah memang orang-orang hebat ya dalam pendekatan kajian administrasi publik dalam ilmu administrasi. Ya, nukundi. Jadi begini saja ya, untuk bisa mencermati nanti lebih lanjut ini supaya kelompok satu tidak hilang jatahnya. Saya berikan kesempatan minggu depan ya, diramu dulu makalahnya, diperbaiki karena ini tingkat tinggi kau punya ya, maka kita akan kuliah kembali hari Senin depan. Tapi hari Senin depan itu kita akan siapkan apa namanya ya, dua kelompok ya yang maju, kelompok 1 dan kelompok 2. Karena nanti kelompok 1 kalau begini modelnya ya bisa-bisa tidak lulus. Ya, bagaimana yang lain? Setuju? Siap, Pak. Ya. Baik, Pak. Tapi tolong dimatikan dan saya mau foto dulu yang hadir ini. Aktifkan sama kameranya.
ini terlalu tinggi kau punya ini. Jadi bikin makalah sesuai dengan kapasitas. Jangan mengambil makalah. Saya belum lihat makalahmu ini. Mungkin saja makalahmu itu makalah dokter kau ambil. Ya. Nah, jadi itu ada materi supaya diramu ya. Sesuai dengan batasan yang saya kasih kok. Kemarin kan saya sudah berikan batasan. Ruang lingkup materinya sudah ada. Nah, jadi itu. Jadi yang hadir saya lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 orang saja yang hadir. Yang lain tidak hadir. Ada yang izin Pak, karena kan neneknya meninggal. 20 ada yang orang. Izin, 1 orang. Yeah. 1 orang, Ji. 1 orang. Ada lagi 1 izin, Pak, karena jaringannya. Karena keluar masuk terus dari Zoom. Jadi sampai sekarang tidak bisa tembus ke Zoom-nya, Pak. Karena sudah berapa kali. Jadi coba share screen dulu mati apa namanya? Tapi saya lihat ini slide-mu tadi tingkat tinggi slide-mu ini. Ya. Nah, bikin kau slide 25 slide sesuai dengan kapasitasmu toh supaya aku bisa jelaskan dan pelajari betul. Saya kasih kesempatan ini kedua kalinya ini nanti untuk ya. Kalau nanti kesempatan berikutnya bermasalah kok lagi, ya nanti saya tidak kasih lulus saja. Tidak usah lulus. Kalau masih begitu nanti akan datang. Nanti kelompok 2, 3, 4, 5, saya tidak mau lagi melihat ini keadaannya begini. Cukuplah kelompok 1 ini ada masalah. Ya, tidak bisa diterima itu alasan karena jaringan tidak bagus. Ini waktu kita terbatas. Jadi tetap saya laporkan ini bahwa kita kuliah ini hari. Peserta yang hadir hanya 20 berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 orang yang hadir ya. 19 orang yang hadir. Kalau kenapa bisa jaringan rusak? Telkomsel dari tadi malam. Perbaiki nanti ya. Iya Pak. Saya usahakan besok itu hari Senin 9.30 lah kita hadir. Iya Pak. Boleh kita 9.30. Tapi Pak, jadi hari Kamis tetap saya bawakan ke kampus. Ya, tapi kau perbaiki dulu makalah itu, tinggi sekali nih. Bawakan nggak kelompok 1 termasuk PowerPoint-nya. Oh iya siap. Kau bawa. Seperti dari kelompok 1 sampai 5 Pak saya bawakan. Ya. Karena tapi diperbaiki dulu, jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu tinggi kapasitasnya. Yep. Makalah itu disesuaikan dengan ini slide-nya orang kau ambil ini. Secara terus terang saja. Saya sudah lihat. Makanya saya batalkan karena daripada kau tidak lulus. Karena slide-nya orang itu persis sama. Tidak ada bedanya. Harus kau buat sendiri ramu. Ya. Makanya kau ambil slide-nya orang tidak bisa kau jelaskan ini. Kalau bisa kau jelaskan ya, tidak ada masalah. Oke, kalau begitu ya. Saya izin live dulu. Jadi, bosku, gimana ini? Misal nanti kita kasih makalah kemana? Kita kumpul makalah di mana? Di kampusnya Bapak. Kampusnya Bapak. Pustaka ya. Kenapa mau Kiko? Ayo sama-sama Ki. Daripada dibikin. Jadi kelompok 1 bagaimana ini? Ya. Masalahnya ini Pak. Ini gue masih terekam di atas. Ilaha illallah. Presentasi kelas kakap.
Nah ini kita belum pergi pro, baru ketemu lah. Rusak semua jaringan lah kelompok 1 deh, sorry. Tapi memang tahu betul, Telkomsel gangguan. Terpaksa Fikra mah menjelaskan gitu. Jadi mungkin selesai dulu di yang kelompok 2 ada di Makassar tinggal kah? Ada di